Halo. Sebentar ya. Halo, Pak. Pak. Halo, Pak. Oke, sore semuanya. Sore, Pak. Iya, kita mulai aja ya. Oke. Lanjut dari pertemuan kita kemarin kan tentang sifat-sifat object oriented atau pilar object oriented itu kan kita kemarin udah kenal dengan namanya abstraction, ada apalagi encapsulation, satu lagi apa ya? Oke, sama yang terakhir ini kita akan mengenal tentang polymorphism. Oke. Polymorphism itu apa sih ya? Polymorphism itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya banyak rupa atau banyak bentuk. Oke, kaitannya di dalam object oriented di sini itu merupakan jadi sebuah metode biasanya itu di dalam kelas yang berbeda, tapi dia melakukan hal yang sama dan biasanya memiliki nama yang sama. Oke. Jadi contohnya pada pertemuan kita kemarin itu kan kita bikin sebuah kelas bangun datar atau objek. Nah, di mana di situ kita bikin suatu metode namanya hitung luas. Nah, dan di situ kita bikin beberapa objek. Contohnya kita bikin objek persegi, objek segitiga, objek lingkaran, dan di setiap itu kan kita bikin nama metode suatu hitung luas gitu. Jadi nggak peduli apapun bentuk bangun datarnya, yang kita tahu bahwa di situ kalau buat menghitung luas bangunan, kita pakai metode hitung luas gitu. Jadi namanya sama metode hitung luas, tapi kita ya, perhitungannya berbeda-beda. Nah, jadi walaupun implementasi rumusnya berbeda, gitu. Nah, salah satu contoh implementasi tadi itu merupakan polymorphism. Nah, jadi penerapan polymorphism itu biasa kita pakai di dua cara, yaitu di abstrak sama interface. Karena tujuannya penggunaan abstrak dan interface itu kan emang kita untuk mengikat objek kita atau membuat turunan dari setiap atau child class dari setiap objek yang kita bikin itu merupakan mengextend abstrak class atau syarat yang mau kita pengen gitu di dalam objek tersebut. Jadi setiap turunan atau child class-nya itu kita paksa harus memiliki suatu metode tertentu. Nah, jadi karena itulah biasanya abstrak sama polymorphism itu kita pakai untuk menerapkan si polymorphism ini. Nah, contoh yang kemarin ya. Jadi kemarin kan kita udah bikin tuh si bangun datar, di mana bangun datar itu kita bilang nih bahwa setiap turunan dari si bangun datar ini harus punya fungsi hitung luas. Jadi apapun bangun datarnya, apapun objeknya, setiap dia merupakan implement atau interface dari si bangun datar harus punya hitung luas. Nah, jadi contohnya di sini tuh ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran, nah, dan di setiap objek tersebut harus memiliki function hitung luas. Nah, jadi ketika kita panggil di sini, jadi ketika kita panggil segi persegi hitung luas, segitiga hitung luas, lingkaran hitung luas, nah, jadi apapun setiap kita nama fungsinya sama gitu kan, nama metodenya sama hitung luas, tapi mereka menjalankan perhitungan yang berbeda-beda. Nah, ini contoh bentuk polymorphism. Jadi sebenarnya kemarin sempat udah kita bahas, cuma belum kita jelasin gitu gimana polymorphismnya. Oke, nah
Nah, kita ke tahap berikutnya ya. Jadi setelah polymorphism itu, kita butuh namanya type hinting. Oke, type hinting ini untuk menentukan tipe data yang diterima. Oke, jadi sebenarnya ini buat sebagai argumen pada satu metode, demikian kita bisa meningkatkan. Sebenarnya untuk meningkatkan atau keamanan data kita bisa juga untuk meningkatkan atau sebenarnya lebih meningkatkan akurasi. Oke, akurasi, ketepatan data kita. Jadi contohnya tipe ini menentukan tipe data yang kita terima itu sebagai argumen atau parameter pada suatu metode. Dengan demikian kita bisa meningkatkan keamanan data karena sebelum data tersebut diproses, kita bisa pastikan dulu nih apakah data yang dikirim ke kita atau data yang kita terima itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau datanya nggak sesuai, maka kita akan langsung munculin error. Oke, nah type hinting, oke ini tambahan aja ya. Biasanya ini udah dimulai di PHP 5, tapi untuk tipe data yang tradisional, oke jadi kalau untuk tipe data yang tradisional kayak integer, float, string itu baru bisa dilakukan mulai versi PHP 7 ke atas. Nah, jadi teman-teman kalau yang PHP-nya di bawah 7 itu hanya bisa untuk melakukan tipe array dan objek aja, jadi nggak bisa ke tipe data biasa. Oke, nah gimana cara melakukannya? Nah, cara melakukannya itu simple. Jadi sebenarnya ketika kalian bikin suatu metode atau suatu function yang mengharuskan ada sebuah lemparan data atau mengharuskan ada sebuah data yang harus diterima itu untuk diproses, nah kita cukup tambahkan di depannya. Contohnya di sini kita bikin suatu metode. Nah, metode ini membutuhkan sebuah array. Nah, jadi kita tinggal si variabelnya ini kita kasih syarat bahwa ini tuh sebuah array, lalu di dalamnya adalah struktur pemrosesannya. Oke, nah saya contohin ya. Saya udah bikin sih type hinting, cuma ini tinggian, jadi type hinting 2. Awan lagi. Bentar ya. Oke. Nah, tadi saya coba. Nah, jadi contoh biasa kan kita langsung bikin suatu metode ya, misal function-nya menghitung jarak. Nah, di mana datanya itu biasa berupa multi array, lalu data array-nya kita for each data sebagai mobil. Jarak maksimum.
Oh, iya. Oke ya, nah jadi kita punya suatu function atau suatu metode namanya hitung jarak gitu kan, dimana hitung jarak kalian butuh lempar sebuah data di mana bentukan datanya itu ini kendaraan. Bentukan datanya itu sebuah multiple array lagi. Array multidimensi. Jadi ketika kita hitung jarak kita lempar data kendaraan. Nah, sekarang oke. Kenapa sama ya? Oh ya, 15 bulan. Ini berarti 15, 20. Oke, nah biasa kan kita bikin ini ketika kita butuh sebuah data. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih bahwa data yang dilempar itu apa. Bisa aja data yang saya lempar itu misalnya ya kendaraan mobil gitu. Namanya ini string mobil doang tuh. Gitu. Jadi ketika saya lempar data mobil, maka dia akan error gitu kan, bahwa di dalam pengecekan for each-nya bahwa datanya nggak ada sesuai. Nah, tapi di menggunakan teknik itu kita bisa tahu bahwa data yang harus dilempar itu harus sebuah array. Jadi kayak gini. Jadi ketika kita kirim datanya si mobil ini sebelum Nah, jadi sebelum ketika kita melakukan ini juga sama, juga error, cuma bedanya di sini errornya itu dia bilang bahwa ketika mau melakukan hitung jarak ini harus datanya yang dikirim itu adalah harus array, sedangkan yang diberikan itu adalah string given. Nah, sehingga sebelum melakukan ke dalam proses logiknya kita, data ini tuh sebenarnya udah ditolak oleh sistem karena dia bilang datanya tuh nggak sesuai. Dia butuh array, sedangkan kita kasihnya itu sebuah string. Nah, jadi dia nggak perlu melakukan sebuah proses ketika dia terima datanya udah nggak sesuai, langsung ditolak aja oleh sistem. Nah, beda kalau kita kasihnya data kendaraan yang sesuai gitu bahwa ini adalah sebuah array. Nah, ini akan berjalan gitu sesuai. Jadi walaupun belum tentu juga ini benar gitu. Bisa juga yang kita kirimin data array-nya itu nggak sesuai dengan format yang kita mau gitu. Nah, seperti ini gitu. Nah, kalau ini kan juga 4. Nah, di sini ya. Bahwa dia bilang errornya itu ada di line 4. Bahwa ini kita kasihnya datanya benar array, tapi isi format datanya belum sesuai dengan apa yang kita mau. Sehingga proses logik kita pun terjadi error atau terjadi kesalahan. Nah, walaupun nggak menutup kemungkinan error itu terjadi, tapi seenggaknya dengan menggunakan type hint ini, kita tuh untuk data atau yang sebenarnya udah bisa kita langsung cut off gitu sebelum proses logiknya dilakukan, kita bisa langsung mentalin atau bisa kita langsung tolak datanya ketika proses ini nggak sesuai. Kecepatan.
Oke, nah jadi oke, nah oke, ini penjelasan yang tadi ya. Jadi hitung jarak tadi, menghitung jarak menghitung jarak maksimum. Oke, untuk menghitung jumlah bensinnya, oke, mengacu pada fungsi tidak ada dalam kelas. Oke, jadi si hitung jarak bahwa butuh data mobilnya itu sebagai yang bertipe array. Ketika kita kasih datanya selain daripada array, biasanya dia akan langsung ditolak oleh si type hunting-nya. Oke. Nah, berikutnya, dan si type hunting ini nggak cuma berbentuk array, tapi juga bisa berbentuk objek. Nah, jadi biasanya pada object oriented itu, terkadang si metode atau behavior yang kita mau itu kadang butuh sebuah objek lain gitu untuk melakukan tugasnya. Jadi untuk memastikan, kadang kita juga butuh untuk memastikan bahwa metode benar atau proses yang kita mau lakukan itu diberikan objek yang tepat. Jadi misalnya kita butuh mau mengendarai, butuh objek humannya siapa gitu kan, supirnya, tapi yang kita berikan adalah objek binatang atau objek apa, kan menjadi kurang tepat. Nah, tapi dengan si hafting ini kita bisa langsung memeriksa bahwa objek yang dikirim itu adalah objek yang sesuai. Oke. Caranya sama dengan si array tadi, cuma bedanya kita masukkan nama objeknya. Nah, sebagai contoh di sini kita punya dua kelas ya, namanya dua kelas atau dua objek, namanya mobil dan kalkulator. Jadi kalkulator itu fungsinya untuk menghitung jarak tempuh berdasarkan objek mobil yang kita kirim. Oke, jadi ketika kita kirim objek mobil apa, si kalkulator ini akan menghitung jarak tempuh mobil tersebut berapa. Oke. Oke. Saya modif yang udah ada aja ya. Misalnya tadi objek mobil, ada mobil nggak ya? Kita dulu bikin. Oh ya, nggak ada, bikin aja. Bikin kelas mobil. Oke, mobil tadi butuh merek. Efisiensi. Selamat pagi, Pak. Yuk, ini udah sore. Aku tadi volume bensinnya yang volume. Bikin konstruk lagi. Oke lah. Efisiensi Oke, dan ini saya bikin gapnya doang.
Oke, kita udah punya objek mobil. Objek mobil punya 3 properti, yaitu merek, efisiensi, dan volume. Oke, dan punya 3 metode ya untuk mendapatkan masing-masing properti tersebut. Oke, dan si hitung jarak ini kita jadikan kelas kalkulator. Oke, kelas kalkulator ini, waduh. Oke, si kalkulator ini buat menghitung jarak kita butuh objek mobilnya. Jadi tadi kita bilang dia butuh objek mobil. Kita tampung. Kita butuh voltage. Efisiensi. Jadi new. Nah, oke, jadi kita bikin ini udah jadi ya. Kita punya 2 objek mobil dan objek kalkulator atau untuk mengkalkulasi. Nah, kita bikin misalnya tadi Toyota, efisiensinya 10. Nah, lalu kita mau join kalkulasi new kalkulator. Gimana sih kalkulator ini butuh objek mobil? Gimana kalau tadi kan kita berikan kendaraan. Sorry, kalkulator nggak butuh objek. Mobil lah ya. Ada error. Kau. Nah. Oke, nah jadi di sini si hitung jarak itu kan kita lempar sebuah variabel lah, tapi ketika kita dalamnya dia akan cek tuh bahwa si hitung jarak ini butuh objek mobil. Ketika kita kasihnya sebuah array misalnya kendaraan. Oke, sorry. Sebelumnya ini dulu deh. Kalau biasanya kita nggak pakai type in gitu kan, kita langsung gini, bahwa si hitung jarak butuh suatu variabel gitu, entah isinya apapun, pokoknya dia masa bodoh lah, pokoknya lu kirimin data, gua akan lakukan proses perhitungannya. Jadi ketika kita kirim data kendaraan nih, yang berbentuk array, dia akan error. Ketika kita mau panggil si get efisiensi, dia nggak bisa dapetin karena yang dikirim itu adalah sebuah array gitu, walaupun isi kebutuhannya yang kita mau tuh ada di dalam array tersebut, tapi karena di logic yang kita bikin ini adalah mengambil data si mobil, objek mobil, kayak kita nggak bisa. Nah, tapi ketika kita bilang bahwa data yang dibutuhkan adalah objek mobilnya, nah jadi sini errornya tuh akan berbeda. Jadi ketika dia bilang kalkulator metode hitung jarak itu merupakan harus sebuah objek dari mobil, sedangkan yang kita berikan adalah array. Jadi tanpa harus melakukan proses perhitungan atau proses kalkulasi, data ini udah langsung bisa ditolak oleh sistem. Atau langsung kita batalin aja, karena ini udah nggak perlu dilakukan. Kita udah tahu bahwa ini tuh akan error. Nah.
Sambil lanjut ya. Potong. Nah, ini untuk printing untuk secara data atau tipe data tradisional yang biasa tipe datanya integer, float, string atau boolean untuk memastikan gitu kan bahwa metode atau function kita itu menerima data yang benar. Biasanya sini kita pakai fungsi is. Di mana di sini is-nya itu bisa is boolean untuk memeriksa apakah data tersebut merupakan isi tipe datanya merupakan boolean atau true or false. Lalu isi integer untuk tipe data integer, float untuk ngecek apakah datanya itu tipenya floating atau koma-komaan, lalu is null, apakah variabelnya ini null atau tidak. Nah, semua is ini biasa returnnya true or false juga ya. Jadi dia hanya ngecek kalau nilainya null, oke berarti ini true. Ketika nilainya selain daripada null, berarti ini false gitu. Ketika is string, dia cek kalau nilainya adalah string berarti true. Selain daripada si string ini berarti false. Nah, contohnya di sini gitu kan, ketika kita kirimin si function hello ini sebuah variabel, dia akan cek apakah variabel namanya ini adalah string. Kalau string, maka dia akan panggil gitu, echo nama hello namanya siapa. Ketika dia bukan, maka dia akan bilang bahwa ini tuh bukan string data yang kita kirim. Nah, biasanya itu biasa kita gunakan untuk memvalidasi objek yang kita mau. Jadi ketika misalnya contoh si mobil tadi, kita mau mereknya itu harus berupa string gitu kan, nggak boleh angka, nggak boleh koma-komaan, nggak boleh cuma true or false doang gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa si set merek, data si merek yang dikirim ke kita itu harus string. Ketika si set harga, bahwa kita mau data harga yang kita terima itu bentuknya harus float. Nah, jadi contoh di sini. Ini sama yang misalkan bilang sesuai ini. Oke, nah contoh di sini. Gimana kalau kita balik gitu, ternyata mereknya itu kita gantikan jadi angka, gitu, sedangkan harganya itu kita masukkan data string. Nah, jadi otomatis di sini yang mereknya itu nggak error, karena balik lagi bahwa string itu kan isi datanya adalah bisa apapun, bisa A sampai Z, bisa 0 sampai 9, bisa tanda petik, tanda garis miring, tanda huruf, pokoknya untuk abjad apapun lah kalau string itu. Tapi kalau harga ini kan kita definisikan bahwa dia tuh sebagai float atau angka. Sedangkan yang kita float itu kan terbatas, hanya bisa berupa angka ataupun bilangan desimal. Sedangkan kalau yang kita kirim di sini adalah bentukan string, makanya dia set harganya itu error gitu. Ketika dia bilang bahwa ketika set harga must be type of float, sedangkan yang kita kasih adalah string. Nah, jadi gunanya untuk tipe data dasar umumnya seperti ini. Jadi untuk kita ngebatasin bahwa data yang kita terima itu harus sesuai dengan yang kita mau. Oke, jadi bisa dibilang ini sebagai benteng pertama kita untuk mengamankan program kita dari data yang nggak benar. Oke, jadi ketika data yang kita terima itu udah nggak sesuai, kita udah nggak perlu lagi menjalankan proses logik di dalamnya gitu. Kita langsung bisa hentikan eksekusinya atau kita kasih tahu bahwa ini tuh bahwa ini tuh udah salah gitu atau ini tuh error nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, nah interface type hinting, ngapa kita memerlukannya? Oke, sebenarnya kita udah tahu ya bahwa type hinting ini kita pakai itu untuk meningkatkan kualitas data yang akan kita proses atau yang ada kita terima gitu. Jadi ketika data yang kita terima itu biasanya tidak sesuai atau bisa bilang bahwa kualitas datanya itu atau bisa kita bilang itu datanya nggak sesuai, nggak tepat, apalagi biasa dalam datanya data atau bahasa kasarnya data sampah gitu. Kalau kita ketika masuk pun nggak percuma gitu mau diproses, bahwa ini tuh cuma antara nggak kepake atau cuma bikin error doang. Jadi ketika kita gini udah langsung tolak aja gitu. Jadi dia akan memproses error dan ketika menggunakan versi data tidak sampai hanya membuang resource. Oke, nah kita di interface ini. Oke, jadi type hinting ini untuk memastikan dulu gitu bahwa argumen yang kita masuk ke dalam suatu fungsi atau metode ini merupakan instance atau dari objek tertentu yang kita harapkan itu benar tipenya. Oke, contoh di sini
Ada sebuah kasus yaitu tentang Batman dan Batmobile. Oke. Jadi si Batman punya mobil namanya Batmobile. Untuk mengendarai mobil tersebut tentunya yaitu harus ada supirnya yaitu si Batman gitu kan. Jadi di sini kita bikin dua kelas yaitu kelas manusia yang mewakili si Batman dan kelas mobil yang mewakili atau representasi dari si Batmobile. Oke. Nah, oke, jadi kita punya dua objek atau dua kelas, yaitu kelas mobil merupakan si mobil yang mau kita bikin dan si manusia adalah human ya atau manusia yang nanti di sini kita bisa bilang apa bahwa untuk mengendarai atau supaya mobil ini bisa berjalan, kita si metode ini bahwa kita butuh objek manusianya siapa supaya kita tahu bahwa ketika mobil ini berjalan kita tahu identitas atau siapa dari orang yang mengendarai mobil tersebut. Nah, makanya dibilang function jalan ini butuh objek manusianya. Dan si manusia ini isinya hanya cuma ya identitas orang namanya siapa gitu. Oke, jadi ketika mobil ini berjalan, kita butuh objek manusianya atau si supirnya siapa. Oke, si Jason. Oke, untuk memastikan, oke, saya sambil ini aja deh. Oke, kita pakai objek mobil ini aja ya. Kita udah punya objek mobilnya. Ini kalkulator. Oke, kita ganti. Boleh sih. Ganti nggak ya? Coba tahu dipakai. Enggak deh. Buang aja. Objek manusianya di mana dia punya. Ya, butuh konstrak dulu nih. Oke ya, kita punya. Nah, kita bikin mobil. Get form. Tambah ini. Function. Ada jalan. Oke, dimana sih berjalan ini kita butuh objek manusianya siapa atau sebagai supir. Tuh, aduh. Duh, jadi grogi kan. Mobil di mobil mereknya apa?
manusia. Tapi manusianya Batman. Mobil. Berjalan. Nah, oke ya. Jadi kita udah ada dua objek, mobil sama manusia. Nah, gimana di sini kita bikin mobil namanya Batmobile. Manusianya kita anggap bahwa dia si Batman. Nah, jadi ketika mobil ini berjalan, oke, kita bikin si type hintingnya ketika berjalan wajib tahu nih bahwa siapa yang lagi menyetir mobil tersebut, oke. Dimana di sini kita lempar gitu kan bahwa si, oke ini biar gampang. Kita tampung si Batman. Nah, ketika mau berjalan kita kasih tahu bahwa yang sedang mengendarai atau berjalan ini adalah si Batman yang bawa. Nah, jadi kita tampung bahwa si Batman ini sebagai supirnya gitu. Jadi ketika di running kita tahu mobil yang berjalan itu, jika berjalan itu adalah mobil Batmobilnya dan dikendarai oleh Batman. Oke. Nah, gimana kalau ternyata kita tuh punya objek lain gitu, misalnya robot. Robot itu punya atribut yang sama dengan manusia. Robot itu kita beri nama, mungkin ada lagi tipe ya, boleh dah. Ini contoh yang tidak bagus ya. Bentar tag, bentar tipe. Walaupun nggak error sih. Nah, terus kita bikin lagi di sini robot. Ini robot. Android versi 7. Oke. Nah, gimana kalau kita bilang bahwa si mobil ini berjalan, kita kasih dikendarainya oleh si robot. Nah. Oke, dia akan error ya ketika berjalan bahwa di sini kan kita bilang, nah ini tahu bahwa type kita berjalan dengan baik gitu kan, walaupun mana di sini? Oh, di sini bahwa di sini kita bilang ketika mobil kita mau berjalan bahwa kita harus tahu supirnya itu siapa dan supirnya itu merupakan
objek manusia gitu, nggak boleh robot. Ya, jadi ketika kita suruh bahwa si robot ini suruh berjalankan mobil ini, otomatis ditolak karena si Batmobile fungsi berjalan ini dia akan bilang bahwa yang boleh mengendarai si Batmobile ini cuma manusia gitu kan, nggak boleh robot gitu. Jadi dia akan tolak. Nah, berbeda dengan si ininya nggak kita kasih type hint gitu kan, bahwa kalau kayak gini kan siapapun yang walaupun kalau seperti kebalik ya, kalau kayak begini kan bisa berjalan gitu bahwa si mobil ini dikendarai oleh si Android gitu, bahwa ini boleh dilakukan gitu karena kita nggak ngebuat batasan atau si type hint ini bahwa yang boleh menyetir ini adalah harus si manusia gitu atau robot. Nah, jadi kalau seperti ini baik, walaupun ada objek yang serupa gitu, mirip dengan manusia, mempunyai atribut yang sama gitu yang kita butuhkan dalam struktur coding kita gitu, walaupun ini nggak akan menimbulkan error, tapi ketika kita buat batasan gitu bahwa yang hanya boleh bukan hanya boleh, ketika ini dilakukan bahwa objek yang diterima itu harus manusia gitu, nggak boleh yang lain, walaupun objek yang lain pun mempunyai atribut yang sama persis gitu, walaupun ketika di running pun nggak error, tapi tetap ketika dia bukan manusia maka akan kita tolak. Oke, nah jadi kalau kita mau si robotnya ya kita tinggal bilang bahwa yang boleh ini supirnya adalah objek robot. Nah jadi ketika kita running si robot boleh nyetir, tapi berikutnya ya berkebalikannya ketika kita suruh si Batman yang nyetir, dia kan error bahwa yang boleh nyetir ini hanyalah si robot gitu, nggak boleh manusia. Oke, nah terus gimana kalau kita mau dua-duanya bisa nih, kan? Kok bahwa mobil ini boleh dijalanin si manusia boleh, robot juga boleh gitu kan? Bentar dulu ya, nyamuk. Ya, ini kasus yang tadi ya. Jadi ketika kita bilang bahwa di sini ada robot nggak boleh pakai. Nah, oke. Masalah yang kita terjadi tadi itu kan karena kita ternyata menyebabkan kita tuh terlalu spesifik untuk menentukan si supir yang boleh mengendarai si Batmobile tersebut. Jadi kita kayak bilang yang boleh nyetir ini kita harus kasih tahu objeknya manusia gitu kan, bahwa hanya manusia yang boleh nyetir. Ketika kita kasih tahu objeknya robot, ya hanya robot yang boleh nyetir si Batmobile ini. Nah, untuk memecahkan di sini mengapa kita butuh si interface type hunting ini. Jadi di sini kita untuk lingkup yang lebih luas, bahwa ketika kita ada dua objek tadi itu yang kita pengen dua-duanya bisa, tapi karena kita hanya bisa memilih salah satu daripada itu. Nah, di sini interface atau type hunting ini kita butuhkan untuk mendefinisikan keyword interface atau ya, interface di sini atau bisa berupa abstrak maupun berupa interface nanti. Jadi terserah kalian. Yang dimana pada metode jalan tadi semestinya kita memberikan objek yang lebih umum gitu, nggak harus manusia, nggak boleh si robot. Jadi kita coba simulasikan bahwa ada objek yang lebih umum gitu untuk mensimulasikan kedua itu. Jadi contohnya objek yang lebih tepat untuk mewakili kedua objek tersebut adalah supir, oke? Jadi ketika manusia itu kan ketika sedang mengendarai kita sebut sebagai supir gitu, robot ketika sedang mengendarai kita sebut juga sebagai supir. Nah, jadi kita bisa nerapin prinsip interface type hunting ini dengan memakai abstract class atau dengan menggunakan interface si supir. Oke. Nah, belum. Jadi si kelas ini nih, si robot sama si manusia ini, kita bikin lagi suatu abstrak atau interface ya. Nah, ini dua beda ya, abstrak dan interface itu beda ya. Cuma kita bisa pilih salah satu mau interface mau berdasarkan abstrak. Nah, contohnya di sini kita pakai si abstrak aja deh. Abstrak, kita bikin abstrak. Terus abstrak class namanya supir.
Gimana kita misalnya setiap supir itu kita harus bisa tahu nama orangnya siapa, get name-nya. Oke. Nah, jadi di setiap manusia ini merupakan extend atau turunan. Oh ya, kita mengulang pertemuan kemarin ya, bahwa abstrak kelas itu merupakan sebuah abstrak, oke, nanti bakal jadi cikal bakal atau merupakan cikal bakal pembuat dari anak-anaknya si kelas tersebut, tapi dia nggak bisa jadi objek, makanya yang bisa jadi objek hanyalah anaknya, makanya di sini kita bilang si manusia merupakan extend dari si objek supir. Begitu juga dengan si robot, merupakan extend dari si supir. Oke. Nah, kemudian maka otomatis ketika si berjalan ini yang kita lempar itu bukan objek manusia atau itu, tapi kita bilang objek supirnya siapa. Nah, jadi seperti ini. Ada get name. Oh, ini get nama. Oke, kita apa-apa. Kita ganti get name. Ini error karena tadi ya, dia bilang di supir ini kan saya bilang harus ada function get name untuk mendapatkan, sedangkan saya tadi get nama. Nah, lo ada lagi. Therefore is Duh, ini get nama juga. Ternyata saya salah. Oke. Udah, apa-apa. Oke ya, nah jadi seperti ini bahwa siapapun yang mengendarai gitu, bahwa mau manusia, mau kita kirim si robot, jadi ketika dikirim oleh Batman itu boleh gitu dikirim oleh Batman, mau dikirim oleh robot pun dikendarai oleh Android. Udah sah-sah aja karena si Batman sama si robot ini merupakan parent atau merupakan child class dari si abstrak supir. Jadi di mana kita bilang ketika mau dikendarai oleh si objek ini adalah harus merupakan turunan dari si supir. Oke, sebentar ya, tanggung dikit lagi. Nah, untuk interface sama sih kayak si objek tadi. Jadi kalau untuk interface itu beda kalau tadi kita menggunakan abstrak, kalau tadi itu kita menggunakan si sebagai interface. Jadi kita bikin interface supir, ya kan, dimana sama seperti tadi, misalnya si supir tadi harus memiliki get name di setiap itunya. Jadi di setiap objek yang merupakan implements dari si supir, contohnya kayak si robot, manusia merupakan implements dari itu. Ketika kita panggil jalan itu udah sah, cuma yang membedakan di situ aja sih. Kalau untuk abstrak sama implements, kelas robot manusia mengimplementasikan interface yang sama, yaitu si supir. Nah, karena Batmobile dikendarai oleh Batman atau Android. Oke, ya. Cukup ya? Ada yang mau nanya sampai sini? Kalau nggak ada, kita istirahat dulu ya. Nanti mungkin 6.30 kita lanjut lagi. Oke. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak.
Malam. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Udah pada balik belum? Udah sini. Sudah. Udah, Pak. Oke. Tadi kita udah sampai. Oh, udah sampai ini ya. Oke. Untuk statiknya. Kita sekarang membuat. Oke, sekarang kita bikin static method dan static property. Oke. Jadi pada kasus tertentu itu kita ingin membuat properti atau metode kita pada suatu kelas itu bisa diakses tanpa terlebih dahulu membuat objek atau instance tersebut. Oke, jadi kita udah bikin kelas gitu kan. Karena biasanya untuk mengakses kelas atau objek tersebut kita perlu bikin dulu objeknya gitu kan, baru kita bisa akses propertinya. Nah, di sini kita ada suatu case khusus gitu kan. Jadi kita pengen tuh belum kita bikin objeknya gitu, kita udah bisa akses properti maupun metodenya. Nah, untuk mendefinisikan hal ini itu biasa kita sebut sebagai static property ataupun static method. Nah, perlu kita catat biasanya penggunaan static property atau static method ini amat sangat kurang dianjurkan, oke, karena penggunaannya terbatas untuk kasus-kasus tertentu. Oke, untuk membuat static property sama static method ini caranya gampang banget. Kita cuma perlu menambahkan keyword static di setiap property ataupun method yang mau kita bikin. Nah, contohnya di sini. Jadi kita bikin properti, misalnya nama properti, terus metode namanya nama metode. Nah, bisa kan untuk mengakses ini kan di dalam suatu objek, suatu kelas latihan nih atau objek latihan. Nah, bisa untuk membuat ini kan kita butuh membuat objek latihannya dulu dong, baru kita bisa akses si nama properti maupun si nama metodenya ini. Nah, di sini kalau kita mau langsung mengakses nama properti, nama dan nama metode tanpa perlu kita bikin objeknya. Di sini kita cukup tulis nama objeknya apa. Misalnya di sini latihan titik 22 kali, habis itu nama propertinya apa ataupun nama metodenya. Nah, udah di sini kita bisa dapetin nama properti maupun nama metodenya tersebut. Oke. Nah, perbedaannya cuma bukan sama sih. Perbedaannya cuma di tanda kurung buka ya kalau mau properti sama metode. Mungkin kalian udah paham gimana cara manggil properti maupun cara memanggil metode. Oke. Menggunakan static method dan static property. Yang dua. Oke, di sini ya. Oke, nah di sini misalnya kita bikin merek gitu kan, static nama functionnya ada uppercase sama get merek. Oke, nah cara tepat. Ini untuk nama metodenya ya. Ketika nama metodenya bisa pakai atribut self itu untuk ke diri dia sendiri gitu untuk memanggil nama merek atau ini. Oke, sini saya next saja. Jadi lebih biasanya gitu kan static method sama static property ini. Nah, kenapa kurang dianjurkan gitu ibaratnya? Karena ketika ya kita bikin gunanya kita membuat sebuah objek gitu kan seperti sifat-sifat dari object oriented itu kan tujuannya untuk kita encapsulation si objek kita tersebut gitu kan supaya objek kita tuh nggak sembarangan orang bisa akses, nggak sembarangan orang bisa ubah-ubah gitu kan. Jadi kita bisa tentuin bahwa metode ataupun properti yang kita buat di dalam objek tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Bahwa hanya bisa diakses oleh siapa, hanya bisa diubah dengan kriteria tertentu. Apalagi tadi kita udah sempat bahas tentang tipe-tipe datanya yang harus dianjurkan harus sesuai dulu, ya kan? Dan di sini malah kita mundurin lagi gitu, malah ya udah dilepas aja gitu, semuanya boleh langsung diakses, boleh langsung di ini. Nah, dan penggunanya perlu, nah kenapa mesti tetap dibuat biasanya penggunaan static method ini sifatnya publik, oke, dan harus diperhitungkan dengan matang, oke. Nah, kenapa harus diperhitungkan? Karena bersifat global sehingga kayak tadi saya bilang bisa diakses dari mana aja. Tentu aja kalau dalam object oriented ini sesuatu yang harus dihindari.
Karena tujuan object oriented adalah tujuannya untuk mengisolasi atau mengencapsulation si kode tersebut. Jadi kalau ininya ketika kita buka lagi ya udah sama seperti variabel biasa gitu atau seperti function biasa, udah nggak jadi object orientednya tuh jadi hilang karena ya siapapun bisa akses, siapapun bisa ngerubah gitu, ataupun ya udah seperti properti ataupun variabel biasa gitu. Jadi kenapa kita tetap butuh static method atau ini? Oke, biasanya untuk keperluan yang sifatnya bukan global ya, sifatnya itu bukan urgenitas, sifat keamanannya itu rendah atau kita sebenarnya data ini nggak perlu kita nggak perlu proteksi dengan baik gitu karena kebutuhannya itu hanya untuk keperluan counter data saja atau seperti utility apa. Nah contohnya di sini kita mau menggunakan si public static kilometer ini hanya untuk menghitung jumlah kilometernya ketika mobil ini berjalan aja gitu. Nggak ada kebutuhan khusus bahwa si kilometer ini nanti akan digunakan untuk apa gitu. Emang tujuannya ketika mobil berjalan, kilometernya nambah aja ketika mau berjalan seberapa. Contoh, saya contoh. Nah, nih, tadi saya seperti ini. Nah, wah sudah ada konstan, nggak apa-apa dah. Ini dia tadi berjalan, jaraknya berapa, lalu kita kilometer. Ini tadi S counter ya. Oke. Enggak dia coba. Ini tadi ya, berarti kan si kilometer ini kan kita nggak bikin function getter and getternya gitu kan, tapi kan kita mau langsung akses, berarti kita nama objeknya apa, langsung ke si kilometernya. Nah, kan? Jadi ketika dia berjalan, kilometer awalnya 0 ditambahkan 10 gitu. Jadi 10 ketika dia berjalan lagi, 5 ditambahkan lagi 5. Nah, begitu pula ketika kita bikin objek yang lainnya lagi gitu. Kita bikin lagi objek mobil kedua gitu kan. Dia berjalan sebanyak 15. Jadi ketika kita panggil, nah, ya jadi 30. Nah, jadi kegunaan si kilometer ini kita emang bersifatnya itu bukan sifat urgent, sifat keamanan datanya itu rendah. Jadi walaupun diakses mau itu pun ya udah emang tujuan si kilometer ini emang cuma buat nge-counter udah berapa kilometer aja gitu. Nggak ada mau dirubah mau diapapun, kita emang nggak ada kebutuhan ke depannya gitu. Jadi bebas-bebas aja. Oke. Ya tadi belum nge-share. Saya tadi belum nge-share screen ya. Aduh.
Aduh. Ulang lagi. Tadi nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Enggak muncul. Waduh. Oke, berarti nah di sini kan saya bikin objek mobil. Nah, di mana di sini saya bilang si kilometer ini sebagai statik, di mana nanti ketika saya bikin objek mobil, dia berjalan, jumlah kilometernya aja ditambahkan dengan tambahkan dengan jarak. Oke, jadi si kilometer ini tujuannya hanya untuk mengakumulasi total jarak yang udah ditempuh. Gitu. Jadi setiap kali mobil ini berjalan, kilometernya akan nambah. Gitu. Dia berjalan sampai 10 km ditambah 10, berjalan 5 km, dijalanin lagi 5 km. Nah, begitu pula kalau kita bikin objek kedua pun, si kilometernya ini nggak akan jadi bentuk objek baru gitu. Karena ini udah sifatnya statik dan gitu, jadi dia akan dijumlahkan terus. Jadi ketika mobil kedua terus dia berjalan sebanyak 15, dia akan ditambahkan lagi 30. Penggunaan statik masih bisa oke. Nah, penggunaan statik tadi kan kalau kayak tadi kan kesannya itu udah kayak variabel biasa tuh, bisa tinggal akses seperti udah tinggal bisa akses langsung gitu. Nah, biasanya statik untuk dalam kalangan programmer gitu, biasanya kita menggunakan statik ini untuk membuat sebuah utility class. Nah, contohnya kelasnya berisi beberapa metode sederhana yang membantu untuk melakukan tugas tertentu dan biasanya tuh sifatnya tuh nggak vital gitu. Jadi karena sifatnya global kan tadi bisa diakses secara langsung bisa itu. Nah, kita biasanya sifatnya ini nggak vital atau nggak krusial. Jadi ketika seseorang merubahnya atau langsung mengakses data tersebut, ya emang ini bukan data yang krusial atau data vital, jadi ya silakan aja. Contohnya di sini untuk melakukan pengalihan atau redirect ke halaman lain, atau contoh lainnya di sini latihan kita bikin sebuah static functionnya itu untuk bikin sebuah function sederhana, contohnya nge-format, jadi kita kirimin data teksnya cuma dirubah menjadi lowercase, uppercase, atau menjadi title case. Nah, jadi contohnya udah gitu, fungsinya benar-benar sederhana, emang cuma merubah isi stringnya ke dalam bentuk power, upper, sama title gitu. Jadi ketika diakses secara global pun ya udah, emang ini fungsi sederhana dan tujuannya hanya seperti itu, hanya untuk ya fungsi yang kita bikin itu untuk memformat si string tersebut. Oke, nah setelah tadi static itu ada konstan. Jadi konstan itu biasa variabel yang memiliki nilai tetap atau tidak dapat dirubah. Contoh konstan itu misalnya adalah nilai pi dalam rumus menghitung luas lingkaran, itu kan nilainya tetap tuh 22/7 atau 3,14. Jadi kita menyimpan nilai seperti ini tuh kita bisa memakai konstan, jadi supaya nilainya itu tetap nggak bisa dirubah gitu, atau tetap konstan. Nah, biasanya menggunakan keyword konstan. Oke. Nah, jadi contoh di sini saya udah bikin gitu nama konstan variabel namanya Toyota. Jadi sini. Bahkan ketika kita belum bikin objeknya pun kita bisa langsung akses tadi statik. Nah, sini namanya langsung echo. Nah, ini langsung dapat gitu. Ketika kita akses atributnya langsung dapat nama si konstannya Toyota.
Dan di sini kita nggak bisa merubah ya. Contohnya di sini saya bikin public function buat merubah gitu. Public function set nama. Di sini bikin sound nama. Ketika saya bikin ini, nah bikin objek mobil dulu. Oke, semuanya. Misalnya kita mau bikin set lihat. Sini error ya. Jadi dia bilang bahkan sebelum ngedeklarasiin di sini aja udah nggak bisa gitu. Karena si S nama ini ketika kita panggil gitu isinya tuh udah sebuah string. Yaitu nih ketika kita panggil nama, nah dia langsung isinya tuh Toyota. Toyota. Oke. Oke, nah ya penggunanya biasa seperti ini untuk mendeklarasikan sebuah variabel atau properti yang sifatnya konstan, yaitu seperti nilai pi. Oke, udah habis sampai sini. Ada yang mau nanya? Tentang apa kita hari ini? Tentang polymorphism, type hinting, sampai ke interface-nya, dan juga variabel statik dan konstan. Gak ada? Oke, kalau gak ada saya mau ini ya. Minggu depan kita ada, bukan nyebutnya apa ya, kuis, mungkin lebih agak sedikit ringan sih dari kuis, mungkin kita sebutnya sebagai games. Tapi nanti dinilai buat nanti nilai tambahan kalian ya. Kalau misalnya nanti UTS, sorry. Buat tambah nilai kuliah nanti saat UTS nanti apabila nilainya cukup rendah atau apa, nah jadi kuis atau games besok itu buat tambahan nilai kalian. Oke. Itu isi permainannya itu mencakup tentang materi kita selama ini dari pertemuan 1 sampai sekarang pertemuan 6, besok 7 ya, sampai pertemuan 7. Jadi mungkin besok ada materi sedikit. Lalu setelah itu kita kuis atau games. Ada pertanyaan? Minggu depan ya? Ya Pak, Baik, Pak. itu kuisnya tuh ngerjain sendiri atau oleh Bapak, Pak? Nanti ngerjain sendiri ya, yang jelas ngerjain sendiri udah jelas. Cuma sifatnya nanti mungkin bentuknya gimana ya? Bentuknya itu kayak langsung dikerjakan saat itu juga, jadi nggak ada bentuknya dikumpulkan atau apapun. Jadi mungkin agak sedikit ringan gitu, bukan kuis yang harus kalian kerjakan nanti kasih time waktu terus dikumpulkan. Jadi sebenarnya lebih sering untuk saya lebih pengen tahu gitu seberapa udah kalian memahami materi kita selama ini. Jadi untuk bahan evaluasi saya juga sih lebih tepatnya untuk kuis besok itu. Jadi mungkin pilihan A, B, C, D, pilihan berganda.
Pilihan berganda itu. Mantap. Multiple mantap. choice. Sorry, pilihan. Iya Pak, siap. Ya, nggak terlalu tegang kok, tenang minggu depan ini. Jadi itu teori ya Pak, masuknya nggak apa kuis seperti prakteknya ya Pak? Iya, teori tapi pertanyaannya bersifat logikal sih pasti. Nggak benar-benar plek. Oke Pak. Oke, ada lagi? Oke, ada? Oke, cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhirin pertemuan hari ini. Ada lagi. Oke, untuk materi ada di itu ya. Biasa e-learning, kalian bisa download mestinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhirin ya pertemuan hari ini. Kasih semuanya, have a nice day, and see you next week. Thank you. See you tuh Pak. Gitu, Pak. Yuk, Pak. Yuk, Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Besok minggu depan kuis ya, teman-teman persiapan dirinya. Nggak usah tegang. Wis TTS. Ngumpul. Kumpul apa? Mau nyponsorin untuk apa itu transport ke situ ngumpul-ngumpul.